Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan sidang ujian menjadi jawab pada hari ini dengan lancar. Yang saya hormati Bapak Bosker Sinaga MKOM selaku dosen pembimbing saya, di mana Bapak selama ini telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi hingga pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Pristi Rian dari MKOM selaku dosen penguji satu saya. Yang saya hormati Ibu Ermah Dalena Simanjorang MKOM selaku dosen penguji dua saya. Dan yang saya hormati Bapak Moderator. Perkenalkan, nama saya Cindy Fitri Liana dengan NIM 170121028 dengan judul penelitian Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Disleksia pada Anak dengan metode Nebayes berbasis web. Nah, mengapa saya mengangkat judul ini pada penelitian ini? Tentu karena ada latar belakang yang cukup menarik untuk diteliti. Pertama, di Indonesia perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin canggih dan modern, mendorong masyarakat menciptakan inovasi baru menggunakan sistem yang mudah dan praktis. Akibat dari canggihnya teknologi tersebut, membuat banyak anak yang memiliki gangguan dalam hal belajar berdampak buruk pada prestasi belajar anak. Salah satu gangguan tersebut yaitu disleksia. Dari defisit membaca dan mengeja, ditemukan bahwa gangguan fonologi, penglihatan, dan pendengaran menunjukkan 94% diderita oleh anak disleksia di tingkat sekolah dasar, yaitu dalam jurnal Raharjo dan Wimbarti di tahun 2020. Gangguan disleksia pada anak jarang diketahui di lingkungannya, salah satunya orang tuanya sendiri. Sehingga anak yang mengalami gangguan tersebut sering dianggap bodoh dalam belajar, bahkan dipermalukan dan mendapat perlakuan negatif. Karena banyak anak-anak yang terjangkit penyakit disleksia dengan keterbatasan seorang dokter spesialis dan biaya konsultasi yang mahal, membuat para ahli menciptakan sebuah sistem pakar yang dapat membantu masyarakat dalam memberikan informasi tentang penyakit yang sedang dideritanya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana membantu masyarakat dengan keterbatasan biaya dalam melakukan konsultasi atau mendiagnosa penyakit disleksia. Kedua, bagaimana menerapkan metode Nebayes ke dalam sistem pakar yang akan dibuat. Yang ketiga, bagaimana membangun sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit disleksia pada anak dengan metode Nebayes berbasis web. Yang menjadi batasan masalahnya, yang pertama, sistem hanya mendiagnosa penyakit disleksia dengan metode Nebayes pada anak usia 5 tahun ke atas atau masih sekolah dasar. Yang kedua, hanya memberikan terapi yang dapat dilakukan oleh orang tua maupun orang terdekat anak. Yang ketiga, data-data pada penelitian ini diambil dari Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Lubukakam. Tujuan penelitian ini dilakukan yang pertama membantu masyarakat dalam melakukan konsultasi diagnosa penyakit disleksia karena minimnya dokter spesialis dan biaya konsultasi yang mahal. Kedua, menerapkan metode Nebayes untuk mendiagnosa penyakit disleksia pada anak. Yang ketiga, membangun sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit disleksia pada anak menggunakan metode Nebayes berbasis web. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi penulis menambah dan memperdalam pengetahuan tentang cara kerja sistem pakar. Yang kedua, manfaat bagi pengembangan ilmu. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau mahasiswi mengenai metode Nebayes dan penerapannya. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat memberikan pemahaman tentang penyakit disleksia pada anak. Apa landasan teori? Yang pertama, sistem pakar. Sistem pakar yaitu salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang mengadaptasi cara berpikir dalam menyelesaikan permasalahan dan membuat keputusan maupun mengambil tujuan dari sejumlah fakta yang ada. Itu dimuat dalam jurnal Minarni dan Irawan di tahun 2019. Kemudian Nebayes. Nebayes yaitu klasifikasi probabilitas sederhana berdasarkan pada teorema Bayes. Metode ini digunakan untuk mempermudah komunikasi dalam menggunakan sistem pakar. Itu dalam jurnal Puspa 2018. Ketiga, disleksia. Menurut Endang Widiorini dan Julia Faria Fantil, pada tahun 2017 di halaman 6 berpendapat gangguan membaca atau disleksia yaitu gangguan mengenali huruf, angka, dan simbol atau tanda baca yang digunakan dalam kalimat, mengenali kata, teknik membaca, dan memahami bacaan. Adapun kerangka kerja penelitian pada penelitian kali ini, yang pertama, identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data dengan metode Nebayes, perancangan sistem, pembuatan sistem, pengujian sistem, penyusunan laporan, dan publikasi ilmiah. Analisa dan perancangan. Berikut ini tabel data latih. Pada
Pada penelitian kali ini saya menggunakan 44 tabel data latih. Tapi sebagai sampelnya saya hanya mengambil 14 tabel data latih. Contoh kasusnya, seorang pasien mengalami gejala-gejala yang terjadi pada nomor G1, G3, dan G10. Keterangan gejala, G1 itu mengucapkan kata sering terbalik, sabu menjadi supah, G3 tulisan sulit dibaca, G10 sulit membedakan antara kanan dan kiri. Langkah-langkah perhitungannya, yang pertama menentukan penyakit pada tabel data training atau data latih. Pada P1, G1, G3, dan G10 itu kemungkinan ada di data training sehingga hasilnya 1. Pada penyakit P2, G1 tidak ada maka hasilnya 0, G3 dan G10 ada maka hasilnya 1. Pada penyakit P3, G1 hasilnya 0 karena tidak ada, G3 dan G10 hasilnya 1 karena terdapat pada tabel data training atau data latih. Kedua, menghitung nilai probabilitas penyakit dan gejala. Rumus probabilitas P1 penyakit disleksia visual, rumus probabilitasnya itu 1/3, itu 1 jumlah kemungkinan, per 3 itu jumlah dari seluruh penyakit, maka hasilnya 0,33. G1 karena ada, maka 1/3 sama dengan 0,33, pada G3 dan G10 pun hasilnya sama, 0,33. Pada probabilitas P2 penyakit disleksia auditoris, pada G1 hasilnya 0, jadi 0/3 hasilnya 0. Pada G3 hasilnya ada 1, sehingga 1/3 hasilnya sama dengan 0,3. Dan G10 ada, maka hasilnya 1/3 dan hasilnya 0,33. Pada probabilitas P3 disgrafia, rumusnya itu 1/3 sama dengan 0,33. Pada G1 tidak ada, maka hasilnya 0. Pada G3 ada, sehingga hasilnya 0,33, dan G10 juga ada, hasilnya 0,33. Ya, langkah ketiga yaitu menghitung nilai bias berdasarkan probabilitas penyakit dan gejala yang timbul. Untuk menghitung nilai bias P1 terhadap G1 sama dengan peluang P, G1 terhadap P1 dikali peluang P per penyakit, dibagi P penyakit G1 terhadap P1 dikali P peluang penyakit ditambah probabilitas G1 per P2 dikali probabilitas penyakit ditambah probabilitas G1 per G3 dikali probabilitas penyakit sama dengan 0,33 dikali 0,33 per 0,33 dikali 0,33 ditambah 0,00 dikali 0,33 ditambah 0,00 dikali 0,33 sama dengan 0,11 per 0,11 sama dengan 1. Sehingga total P1-nya yaitu 1 ditambah 0,33 ditambah 0,33 sama dengan 1,66. Untuk P2, karena tadi di P2 untuk G1 hasilnya 0, maka total P2 itu 0 ditambah 0,33 ditambah 0,33 sehingga hasilnya 0,66. Untuk menghitung nilai bias P3, karena di P3 tuh keterangan gejala 1 hasil tidak ada maka 0, dan total keseluruhan untuk P3 yaitu 0 ditambah 0,33 ditambah 0,33 hasilnya 0,66. Sehingga total dari hasil bias dari P1, P2 dan P3 sama dengan 1,66 ditambah 0,66 ditambah 0,66 hasilnya 2,98. Yang keempat, menghitung nilai klasifikasi tertinggi. P1, total bias P1 per total hasil sama dengan 1,66 per 2,98 sama dengan 0,557042 atau dibulatkan menjadi 0,56. Pada P2, total bias P2 per total hasil sama dengan 0,66 dibagi 2,98 sama dengan 0,221476,5 sama dengan 0,22. Pada P3, total bias P3 sama dengan total hasil sama dengan 0,66 per 2,98 sama dengan 0,221476,5 sama dengan 0,22. Dari tabel klasifikasi tertinggi ini kita dapat melihat bahwa penyakit disleksia visual yang hasilnya terlalu tinggi hasilnya 0,56. Jadi, seorang pasien menderita penyakit disleksia visual. Adapun pengendaliannya yaitu ajari anak untuk mengulang-ulang tulisan dan ajari anak untuk mengembangkan fungsi visual.
Implementasi sistem. Berikutnya tampilan halaman utama sistem Pakar. Pada halaman utama ini, sistem pengguna dapat melihat pengantar tentang penyakit dan login. Dan terdapat dua aktor yang dapat melakukan login. Yang pertama admin atau pakar, yang kedua pasien. Jika yang melakukan login admin, maka harus mengisi email dan password terlebih dahulu. Dan jika yang melakukan pasien, maka langsung mengisi data pasien. Dan berikut ini tampilan halaman dashboard admin. Pada tampilan ini terdapat data penyakit, data gejala, data latih atau training, dan data diagnosa pasien yang telah melakukan konsultasi sebelumnya. Tampilan konsultasi. Tampilan ini pasien dapat melakukan konsultasi dengan memilih gejala yang dialami pasien. Berikutnya tampilan hasil laporan konsultasi. Karena nilai klasifikasi tertinggi 0,56, maka dapat diklasifikasikan bahwa pasien menderita penyakit disleksia visual dengan pengendalian ajarkan anak mengulang tulisan dan mengembangkan fungsi visual. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, dengan adanya sistem pakar dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan konsultasi penyakit disleksia pada anak. Yang kedua, dalam menerapkan metode NEBAYAS untuk mendiagnosa penyakit disleksia pada anak, yaitu dengan melakukan langkah-langkah perhitungan menggunakan NEBAYAS. Ketiga, untuk membangun sistem pakar diagnosa penyakit disleksia, yaitu dengan melakukan perhitungan manual, melakukan perancangan dan membangun aplikasi dengan PHP dan MySQL. Sarannya, yang pertama, dapat menerapkan berbagai metode agar hasilnya lebih akurat lagi. Yang kedua, pada penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan fasilitas dari sistem agar lebih efisien atau baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.